Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Para siswa kelas 7, selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN di semester 2 ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan nanti akan kita bahas tentang faktor-faktor penyebab keberagaman, keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman antar golongan. Silahkan kalian untuk menyimak tayangan PowerPoint berikut ini. Dan jangan lupa, setelah kalian menyimak, kalian tetap mempelajari dengan buku yang sudah kalian miliki, yaitu buku pegangan siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, selamat mengikuti tayangan berikut ini. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Memahami gambaran keberagaman bangsa Indonesia dalam Bingkai Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memahami faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal yang beragam. Dengan demikian, keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kondisi dalam masyarakat yang terdapat beraneka ragam di berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, adat kebiasaan, serta situasi ekonomi. Faktor-faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang membawa komoditas dagang dan juga membawa pengaruh kebudayaan mereka ke Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan mereka. Sehingga letak strategis wilayah Indonesia menyebabkan keberagaman ras, keberagaman agama, dan keberagaman bahasa. Faktor yang kedua, faktor kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat yang menempati pulau mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Sehingga faktor kondisi negara kepulauan menyebabkan keberagaman suku, keberagaman bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab keberagaman yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, daerah padang rumput atau pegunungan, dan lain-lain mengakibatkan terjadinya perbedaan kebiasaan. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai tentu memiliki beberapa perbedaan
dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan dalam hal bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, serta kepercayaan. Faktor keberagaman yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian, sarana ini membawa masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat dalam menerima sesuatu yang baru juga membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada yang mudah menerima orang asing atau budaya asing, tetapi sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Pengertian suku bangsa. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Hal itu menurut pendapat dari Kuncharaningrat. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan kesamaan nenek moyang. Sehingga ciri mendasar suku bangsa yang satu yang membedakan dengan suku bangsa yang lain bisa dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, ini ada di Banten, ada suku Baduy, Sunda, dan Banten. Di DKI Jakarta ada suku Betawi. Jawa Barat ada suku Sunda dan Cirebon. DIY ada suku Jawa, Jawa Tengah ada suku Jawa dan suku Samin. Jawa Timur ada suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan Osing. Di Bali ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Sulawesi Barat ada Mandar, ada Mamuju, ada Patai, ada Tosumunya, dan Mamasa. Sulawesi Utara ada Minahasa, Gorontalo, Mangando, dan Sangir. Kalimantan Barat ada Dayak, Papua ada Arfak, ada Bauzi, ada Asmat, dan ada Dani. Itu suku-suku yang ada di Indonesia. Keberagaman agama. Di Indonesia secara resmi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam dibawa masuk oleh para pedagang Gujarat yang masuk ke Indonesia. Agama Kristen dan Katolik ini dibawa oleh bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha ini dibawa oleh orang-orang atau bangsa dari India. Kemudian agama Konghucu ini dibawa oleh para dagang atau bangsa Cina yang masuk ke Indonesia. Jaminan kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Untuk menjamin kerukunan beragama, di Indonesia dikembangkan tri kerukunan beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras disebabkan kedatangan bangsa asing ke Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Jenis ras. Ras Mongoloid. Golongan Malayan Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia. Ciri-cirinya rambut ikal atau lurus dan mukanya bulat. Golongan ini terdiri atas Melayu tua seperti suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Adapun golongan Melayu muda atau Dio-Dio Melayu terdiri atas suku Jawa, suku Bali, dan Banjar. Kemudian ada ras Melanesia. Ciri-ciri adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Penduduk Indonesia yang termasuk golongannya adalah Bulu. Ras Negroid memiliki sifat seperti seorang Negro, tetapi bukan keturunan Negro. Ras Negroid memiliki ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan sekitarnya. Ras Vedoid berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri antara lain kulit sawo matang dan rambut berumbak. Persebarannya adalah Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano di Bengkulu. Keberagaman antar golongan. Menurut Sarip Moes, struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri. 1. Secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Struktur masyarakat. Istilah lain struktur masyarakat disebut juga social stratification atau kelas sosial. Selain dilihat dari struktur masyarakat, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yaitu yang kuat. Tanah air Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak positif keberagaman atau manfaat keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia akan membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia, yaitu kehidupan masyarakat tidak akan monoton karena setiap orang memiliki pendapat, pikiran, cara pandang, dan kreativitas yang berbeda. Dengan keberagaman, masyarakat akan lebih maju, inovatif, kreatif dengan adanya keberagaman cara berpikir, berpendapat, dan berkreasi. Dampak negatif keberagaman. Yang pertama, bisa terjadinya konflik. Pada umumnya, konflik disebabkan perbedaan kepentingan. Apabila masyarakat tidak bisa saling menghargai dan menghormati keberagaman, ini dapat menimbulkan konflik, seperti konflik rasial, konflik antar suku, ataupun konflik antar agama. Kemudian bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, yang merupakan perpecahan suatu bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia dapat menyebabkan disintegrasi bangsa karena terdapat konflik sosial dalam masyarakat. Untuk menghindari disintegrasi bangsa, hendaknya setiap masyarakat Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan gender. Kunci menghindari perpecahan. Untuk menghindari perpecahan dan terwujudnya persatuan dan kesatuan, maka sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat
merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, demikian tadi mengenai pembahasan bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Atas perhatiannya terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga imun, dan jangan lupa untuk membiasakan dengan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.